Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang motor listrik sederhana. Saya Afriantini Mustari, NIM 120210083, Prodi Teknik Sipil. Saya Agnes Dalis Evalina Suri, NIM 120210094, Prodi Teknik Sipil. Saya Dido Aji Sukma, NIM 120210097, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Aditya Madenatas dengan NIM 120210110 dari Teknik Sipil. Saya Kurniawan Hidayatullah dengan nomor NIM 120210111 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Muhammad Dafa Febiansyah, NIM 120210114, Prodi Teknik Sipil 2020. Apa yang dimaksud dengan motor listrik sederhana? Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan berasal dari putaran rotor pada motor tersebut. Satuan dari putaran motor listrik adalah RPM atau revolusi per menit. Pada dasarnya, motor listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor listrik AC atau alternating current dan motor listrik DC atau direct current. Cara kerja motor listrik DC didasari prinsip interaksi antara dua flux magnetik. Ketika sumber tegangan DC dihubungkan dengan kumparan medan dan kumparan jangkar, maka pada kumparan medan akan mengalirkan arus medan, sedangkan pada kumparan jangkar akan menghasilkan arus jangkar. Pada kumparan medan, flux magnet yang dihasilkan akan mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Besar medan magnet tergantung pada jumlah lilitan pada kumparan medan dan besar arus listrik yang masuk pada kumparan tersebut. Konduktor jangkar yang berarus listrik akan menimbulkan flux magnet yang melingkar. Adanya flux jangkar ini akan memotong flux dari kumparan medan sehingga menyebabkan perubahan kerapatan flux dari medan utamanya. Sama halnya dengan hukum Lorentz, interaksi antara kedua flux magnet dapat menimbulkan suatu gaya mekanik pada konduktor jangkar yang disebut gaya Lorentz. Dengan nilainya adalah kerapatan flux magnetik dikali arus listrik yang mengalir pada konduktor serta dikali dengan panjang konduktor. Pertambahan besar medan magnet pada kumparan medan berbanding lurus dengan pertambahan energi mekanik. Dengan kata lain, semakin besar medan magnet pada kumparan medan atau semakin besar arus listrik yang masuk pada kumparan jangkar, maka energi mekanik yang dihasilkan akan semakin besar. Akan tetapi, menurut Tipler pada tahun 2001, karena gerak kumparan jangkar berputar dalam medan magnet, maka dapat membangkitkan GGL induksi yang akan melawan GGL yang menyalurkan arusnya atau arus pada jangkar. GGL induksi tidak ada ketika pertama kali motor berputar dan arus yang mengalir sangat besar. Namun, ketika motor mulai berputar, GGL induksi meningkat dan arus listrik menurun. Dilansir dari ruangguru.com, gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Menurut Wikipedia, gaya Lorentz adalah suatu gaya dalam ilmu fisika yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik yang ada dalam suatu medan magnet. Apabila ada suatu penghantar yang dialiri arus listrik, penghantar itu berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut sebagai gaya magnetik atau yang dikenal dengan gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz adalah tegak lurus dan dengan arah kuat arus listrik dan induksi yang ada dari gaya Lorentz ini mengikuti arah maju dari skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet seperti yang ada dalam rumus gaya Lorentz. Jadi, jika suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin X. Mengingat akan pentingnya penerapan induksi elektromagnetik dengan prinsip gaya Lorentz bagi kehidupan,
maka para peneliti akan menganalisis bagaimana proses pengelolaan motor listrik sederhana menjadi alat yang berguna. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Faktor yang mempengaruhi GGL induksi yaitu yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. Lalu yang kedua, banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Dan yang ketiga, kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Pada induksi elektromagnetik, terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Hal ini menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Besar GGL induksi pada motor listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan epsilon maksimum dikali sin omega T, dan epsilon maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Dengan epsilon adalah GGL induksi dengan satuannya volt, N adalah jumlah lilitan, B adalah induksi magnet dengan satuannya Wb per meter kuadrat, A adalah luas kumparan dengan satuannya adalah m kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut P dengan satuannya rad per sekon atau radian per sekon. Alat dan bahan yang kami pakai, yang pertama ada kumparan, yaitu kawat tembaga yang dililit dengan variasi lilitan, 10 lilitan, 15 lilitan, lalu 20 lilitan. Yang kedua ada batu baterai besar 1 buah dan 2 buah baterai ukuran kecil. Yang terakhir ada magnet dan peniti. Pada penelitian ini dilakukan analisa pengaruh variasi jumlah baterai, jumlah lilitan, arah magnet, dan jarak antara magnet ke lilitan terhadap kecepatan putaran kumparan. Pada variasi jumlah baterai diperoleh hasil yaitu kecepatan putaran kumparan dengan variasi 2 baterai lebih kencang daripada variasi 1 baterai. Hal ini dapat terjadi karena kawat yang dihubungkan ke baterai jadi sumber medan magnet. Karena aliran listrik yang dihasilkan oleh baterai akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya, sehingga semakin banyak baterai yang disusun secara seri, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan dan kecepatan putaran kumparan akan semakin cepat. Pada variasi jumlah lilitan, kumparan dengan lilitan 20 memiliki kecepatan putaran paling kencang daripada lilitan lainnya. Pada variasi ini, jumlah lilitan sangat berpengaruh terhadap medan magnet. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan, atau dengan kata lain, jumlah lilitan berbanding lurus dengan medan magnet. Pada variasi medan magnet, diperoleh kesamaan antara kecepatan putaran kumparan dengan variasi kutub positif dan negatif namun menghasilkan perbedaan arah putaran kumparan. Hal yang sama terjadi pada kinerja jarum kompas yang terbuat dari magnet sehingga jarum kompas selalu ditarik oleh medan magnet kutub utara dan selatan bumi. Sedangkan pada variasi jarak antara medan ke lilitan menghasilkan hasil yang bervariasi, yaitu pada jarak 0 cm putaran kumparan kencang, pada jarak setengah cm kecepatan kumparan sedang,
dan pada jarak 1 cm kecepatan kumparan lambat. Berbeda dengan variasi lainnya, pada variasi ini semakin jauh jarak antara lilitan magnet, maka semakin kecil medan magnet yang dihasilkan, atau medan magnet berbanding terbalik terhadap jarak antara lilitan dan magnet. Kelebihannya adalah yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah didapat. Yang kedua, kinerja dari motor listrik ini sangat sederhana. Kekurangannya adalah yang pertama, lilitan kawat kumparan mudah terlepas. Yang kedua, kawat kumparan mudah berubah bentuk ketika dibongkar ulang.